Provinsi Lampung mulai menggelar program vaksinasi COVID-19 yang menyasar ibu hamil dengan usia kandungan 13 pekan atau trimester kedua kehamilan. Kegiatan penyuntikan dosis pertama atau pencanangan tersebut dihadiri oleh Gubernur Lampung Arinal Junaidi yang berlangsung di Rumah Sakit Beleza Kedaton Bandar Lampung, Selasa 24 Agustus 2021. Vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil ini bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu hamil akibat COVID-19. Selain itu juga, guna mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Ia mengatakan, berdasarkan data yang diperoleh dari Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia atau POGI Lampung, mencatat ada 20% kematian ibu hamil dalam 17 bulan terakhir yang disebabkan terinfeksi COVID-19. Bahkan di bulan Juli, kematian ibu hamil meningkat 3 kali lipat. Kematian ibu hamil di Provinsi Lampung sampai dengan bulan Juli ada 38 kasus. Dengan kasus kematian terbesar ada di Lampung Tengah dan Lampung Timur. Dengan tingginya angka kematian tersebut, ia berharap agar vaksinasi yang diberikan kepada ibu hamil tersebut dapat terus dilakukan dan tidak berhenti begitu saja. Saya menyampaikan apresiasi kepada teman-teman yang sangat paham dengan medis, baik para dokter, ID melalui organisasi rumah sakit yang sudah menginisiasi bahwa vaksin itu termasuk harus dilaksanakan kepada ibu yang sedang hamil. Memang awalnya kita masih memprioritaskan masyarakat yang punya mobilitas tinggi, karena ibu hamil biasanya tidak keluar kan, nah, sehingga sambil menunggu vaksin itu terpenuhi, maka tahapan itu harus kita lakukan. Dan ini tidak boleh berhenti, karena tingkat kematian ibu hamil itu cukup besar persentasenya. Tadi sudah saya sampaikan, lebih mencapai 30% kan gitu loh. Kepala Dinas Kesehatan tidak hanya di sini, tapi di kabupaten atau di kota lainnya itu sudah menyelenggarakan. Gunakan masker, lakukan vaksinasi. Sementara itu, Ketua POGI Lampung, Dr. Marzuki mengatakan, ibu hamil yang terpapar COVID-19 akan mengalami perburukan 3 kali lipat dan membutuhkan perawatan ICU. Ibu hamil yang terpapar COVID-19 gejalanya lebih buruk dibandingkan orang yang tidak hamil. Jika positif, maka ia harus masuk ruang ICU dan sangat lebih membutuhkan alat bantu pernapasan. Selain itu, ibu hamil juga 2 kali lipat berpotensi mengalami perburukan yang dapat menyebabkan meninggal dunia. Karenanya, dengan adanya vaksinasi kepada ibu hamil tersebut, diharapkan menjadi momentum untuk mendeklarasikan bahwa vaksinasi untuk ibu hamil aman dan tidak berbahaya. Sehingga memang ibu hamil pun kalau misalnya dia terpapar, pada penelitian atau data-datanya itu memang dia mengalami gangguan yang meningkat pada masyarakat. Ibu hamil terpapar itu dia 3 kali lipat dia membutuhkan ICU, jadi insidensi pemberatannya itu sampai 3 kali lipat. Jadi kalau dia sudah masuk ICU pada penelitian atau pada data yang ada itu dia 1,9 kali lebih memerlukan intubasi. Intubasi itu nafas buatan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Rehana, mengatakan pihaknya akan mengajukan kembali kebutuhan vaksin Provinsi Lampung ke Kementerian Kesehatan sebanyak 10% untuk mencukupi kebutuhan. Itu kami ada penambahan 10% ya dari jumlah sasaran. Mudah-mudahan 10% itu masih bisa meng-cover untuk ibu hamil yang ada di Provinsi Lampung. Kalau tidak, kita pasti akan minta vaksin lagi ke Kementerian Kesehatan. Berapa sih Bun jumlahnya Bun? 10% itu Bun? Ya, angkanya kan jumlah penduduk kita kan 6 juta berapa ya sasarannya? 600 ribuan. Nah, jadi sekitar 600 ribuan 10%-nya. Tapi tentu kalau misalnya memang kurang kita bisa minta kembali. Jadi bukannya pemerintah telat ya, memang di awal-awal kan kita belum ada sasaran untuk ibu hamil. Jadi kita mengejar untuk masyarakat yang mungkin mobilitasnya lebih banyak. Tapi di akhir-akhir melihat perkembangan, akhirnya ibu hamil diputuskan untuk diberikan vaksinasi, tentu dengan beberapa mungkin sudah kajian, tidak mungkin fenomena langsung diberikan. Kajian dulu ternyata tidak ada efek samping yang berat,
Jadi diberikan, pemerintah memberikan edaran bahwa ibu hamil bisa diberikan untuk vaksinasi. Bun, ini kan yang disebutkan yang boleh kan ini mulai trimester 2. Nah itu selain usia kandungan itu ada syarat lain nggak, Bun? Ya, penyakit komorbid juga menjadi screening yang lain. Screening yang lain sesuai sama screening vaksinasi. Oh, sama. Semua vaksinasi kan ada screeningnya gitu, dilihat apakah dia ada komorbid. Dalam arti bukan berarti komorbid langsung tidak. Kalau dia terkontrol komorbidnya tentu bisa, karena lebih banyak manfaatnya toh vaksinasi daripada tidak mendapat vaksinasi. Dari Bandar Lampung, Siti Hoiriah, Kupas TV melaporkan. Buat teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa subscribe channel Kupas TV ya, biar channel ini semakin berkembang untuk menyajikan berbagai konten terbaik dan menarik lainnya. Follow juga akun Instagram dan Facebooknya ya.